Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Oktober 2025 sebesar 7,36% secara tahunan. Angka tersebut melambat dibanding September 2025 yang tumbuh 7,7% secara tahunan. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan di bulan Oktober melambat dibandingkan dengan September 2025. Namun demikian, Gubernur BI Peri Warjio masih optimis pertumbuhan kredit perbankan di akhir tahun masih akan berada di kisaran 8,11%. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Oktober 2025 sebesar 7,36% secara tahunan. Angka tersebut melambat dibanding September 2025 yang tumbuh 7,7% secara tahunan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut tren perlambatan pertumbuhan kredit pada tahun ini dipicu oleh sisi permintaan kredit yang belum kuat. Hal itu dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih cenderung menahan ekspansi pada tahun ini. Selain itu, perlambatan kredit juga diakibatkan optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi serta suku bunga kredit yang masih relatif tinggi. Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Oktober 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,36% year on year. Lebih lambat dari 7,7% year on year pada bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see. Meski demikian, BI tetap memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8 hingga 11% dan akan meningkat pada 2026. BI menyatakan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pertumbuhan kredit melambat, efektivitas injeksi 200 triliun rupiah diuji. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Harini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Harini, apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah baik kabarnya Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Hardini. Tadi sudah disampaikan begitu oleh Gubernur BI begitu. Memang ada perlambatan begitu ya dari sisi penyaluran kredit perbankan dari sepanjang Januari, kemudian kita lihat di Oktober ini ya ada perlambatan dibandingkan dengan September atau bulan sebelumnya. Apa yang bisa kita review dari Kadin melihat apakah memang ini siklus menjelang akhir tahun kah atau ada hal lain yang perlu kita cermati, Bu Hardini? Jadi kalau kita lihat ya saat ini memang kan pertumbuhan di kredit di perbankan kalau sampai Oktober 2025 ya Mas, ini memperlambat nih 7,36% dari year on year dari tahun lalu. Iya. Juga dari 7,70% di bulan September. Tapi kalau kita lihat, ini menurut BI sendiri, perlambatan ini sebenarnya disebabkan oleh lemahnya permintaan kredit. Jadi banyak pelaku usaha saat ini tuh masih menahan ekspansi. Masih istilahnya disebutnya wait and see. Jadi di mana korporasi menggunakan pembiayaan internal dan suku bunga ini masih relatif dianggap tinggi Mas Pras. Di mana kalau kita lihat, BI juga mencatat adanya undisbursed loan, di mana pinjaman udah disetujuin, plafonnya sudah disetujuin, tapi masih belum bisa dicairkan. Nah ini masih banyak banget angkanya, itu mencapai 2,450,7 triliun. Jadi itu setara sama dengan 22,97% dari plafon kredit yang tersedia. Jadi kalau kita lihat di segmen UMKM, khususnya pertumbuhan kredit justru ini masih negatif Mas Pras. Kalau year on year di Oktober itu di 0,11%. Tapi dari sisi penawaran, BI ini menyatakan bank capacity untuk membiayai ini sangat-sangat masih memadai dan saat ini likuiditas itu sangat tinggi. Nah, kalau saya lihat nih dari Kadin sendiri ini menyoroti agar saat ini suntikan dana ke bank misalnya
dana likuiditas ini digunakan untuk kredit sektorial. Jadi dana yang 200 triliun yang sudah dikucurkan ke Bank Himbara Oke. harus segera digunakan untuk modal kerja ekspansi dan investasi di sektorial ini mendorong ekonomi. Jadi intinya suntikan dana ke perbankan harus diarahkan agar sektor UMKM dan sektorial bisa mendapatkan kredit, Mas Pras. Ya menarik kalau memang tadi sudah Anda sampaikan, dananya ada, kemudian pinjamannya sudah ada, tapi tidak ingin dicairkan. Nah ini apa yang tengah terjadi? Apa yang membuat hal itu menjadi tantangan tersendiri? Dalam artian itu kan posisi wait and see juga. Sebenarnya apa juga yang sedang dinantikan atau ditunggu oleh dunia usaha begitu Bu Hari ini? Ya, kalau kita lihat nih dari Pak Ferry Ya, Warjio, itu kan udah menyatakan bahwa saat ini rendahnya permintaan kredit karena pelaku usaha itu wait and see. ya. Nah, ini kalau kita lihat dari pernyataan BI nih Mas, dalam konferensi persnya Gubernur BI yang bilang dia wait and see, terus proporsi undisbursed loan, Ya. pinjaman disetujuin plafonnya belum dicairkan, terus segmen UMKM BI juga mencatat pertumbuhan kredit rendah. Ini menjelaskan bahwa logikanya ekonomi ini saat ini ada ketidakpastian ekonomi global dan domestik, di mana pelaku usaha memang bisa menahan ekspansi agar tidak menanggung resiko berlebih, misalnya resiko permintaan melemah, biaya modal naik, atau fluktuasi daripada mata uang. Nah, jika mereka memilih menggunakan pendanaan internal, ini akhirnya laba ditahan alih-alih jadi meminjam, ini bisa jadi strategi yang konservatif. Belum Oke. saat ini suku bunga masih relatif tinggi banget ya, karena kan kita masih di 9% lebih. Jadi harusnya BI bisa menurunkan suku bunga dan di mana juga saat ini Gubernur BI mengakui bahwa BI telah menurunkan suku bunga sebagai acuan BI rate. Transmisi ke suku bunga kredit belum sepenuhnya efektif. Ini artinya kebijakan moneter ekspansif dari BI belum sepenuhnya mendorong penurunan suku bunga kredit yang ada di lapangan saat ini. Jadi memang Oke. lihat resiko dari keterbatasan wait and see ini, analisanya dari Gubernur BI ini masih masuk akal sekali, di mana beberapa resiko keterbatasan ini tidak semua pelaku usaha itu sama kondisinya, di mana sebagai korporasi mungkin ekspansif, tapi segmen kecil yang seperti UMKM itu lebih rentan terhadap resiko. Jadi generalisasi pelaku saat ini ekspansi bisa terlalu luas. Nah, kalau kita bicara undisbursed loan, ini masih tinggi banget. Oke. Berarti ini masih punya masalah di sisi bank. Misalnya masih masalah kelayakan di proyek, kreditnya macet, atau bank itu masih konservatif dalam mencairkan. Meskipun plafonnya udah disetujuin, tapi permintaan rendah juga terkait juga sama supply issue. Nah, kalau suku bunga ini kredit tinggi, jadi kreditnya masih mahal. Jadi walaupun BI melakukan pelonggaran, motivasinya untuk menahan pinjaman agar tetap kuat, jadi wait and see disebutnya gitu Mas Pras. Oke. Nah, ini disebut kondisi makro eksternal di mana ketidakpastian global ini menjadi resiko ekonomi dunia, inflasi, Ya. membuat pelaku usaha lebih berhati-hati. Itu dia. Tadi juga Bank Indonesia menilai bahwa dunia usaha cenderung mengandalkan pembiayaan internal. Nah ini dia, sejauh mana dan kekuatan likuiditas dari perusahaan untuk bisa melakukan ekspansi dengan pembiayaan internal, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu. Ya, dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan terkait dengan pergerakan suku bunga acuan. Tadi sudah disampaikan oleh Kadin Indonesia, memang dari sisi suku bunga pinjaman di perbankan dinilai masih tinggi dengan rentang 9 sampai dengan di atas 9%, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa melakukan ekspansi bisnis, terutama bagi pelaku UMKM di Indonesia. Kita akan cermati seperti apa tren ataupun fluktuasi dari pergerakan suku bunga acuan setelah sempat ditahan 4 bulan pertama, Januari, Februari, Maret, April 2025 di 5,75%, kemudian turun menjadi 5,5% sampai dengan Mei, Juni, dan di bulan Juli, Agustus, September turun dalam 3 bulan beruntun ya, menjadi 4,75%, kemudian ditahan oleh Bank Sentral sampai dengan bulan November 2025. Ini dia pergerakan BI Rate. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan indeks kepercayaan industri. Nah ini juga perlu kita cermati bersama. Sejauh mana
Ini dia 53,1 poin di bulan Januari. Kemudian ya rentangnya fluktuasinya tidak terlalu tinggi, begitu sempat memang tertinggi di 53,55 di bulan Agustus 2025, kemudian turun sedikit di September 53,02, naik lagi di bulan Oktober 53,5 poin untuk indeks kepercayaan industri. Berikutnya bagaimana dengan optimisme dari sisi peningkatan usaha? Ya ini dalam 6 bulan ke depan kita akan cermati seperti apa pergerakannya. Ya, Januari sampai dengan Oktober terakhir di 70,5, trennya naik dari bulan Juni, Juli sampai dengan Oktober untuk optimisme peningkatan usaha untuk 6 bulan ke depan. Optimisme masih ada, kemudian BI Rate ditahan 4,75%, kemudian dari sisi IKI pun juga tadi trennya cukup baik juga. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Ibu Hardini. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Bu Hardini, apa yang bisa kita cermati bersama? 9% itu apakah memang masih cukup tinggi, kemudian transmisinya sebenarnya seperti apa yang diharapkan dunia usaha begitu dengan ditahannya 4,75% dan ini juga ya masuk ke dalam beberapa waktu tahun lalu lah kalau kita lihat di 4%-an begitu ya untuk suku bunga acuan kita begitu Bu Hardini. Ya, jadi gini Mas Pras, Ya. kalau dengan saat ini bunga kredit perbankan di 9,16% ini per Juni 2025 itu masih relatif walaupun apa namanya BI menurunkan suku bunga acuannya, tapi menurut kami ini sebagai pelaku usaha itu masih relatif banget tinggi gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya dunia usaha ini jadi permintaan kredit dunia usaha jadi terganggu ya, karena kan BI menyatakan secara eksplisit bahwa dunia usaha menahan ekspansi yang disebut tadi itu wait and see karena suku bunga kreditnya yang masih tinggi. Tapi saat ini kredit itu dianggap terlalu mahal, di mana banyak perusahaan itu lebih milih menggunakan pembiayaan internal, jadi labanya ditahan dibanding meminjam dari bank. Nah, BI menyebutkan bahwa besarnya pemanfaatan dana internal untuk pembiayaan usaha ini apa namanya sebagian dari perlambatan kredit. Kalau kita lihat dari rasio undisbursed loan-nya, di mana plafon pinjaman yang disetujui ini sampai dengan saat ini masih belum dicairkan itu sangat cukup besar. Karena dalam hal ini BI mencatat rasionya itu sampai 22,70% dari plafon full kredit belum dicairkan sampai kemarin tuh pada bulan Agustus 2025. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mendapatkan persetujuan kredit, mereka masih menahan pencairannya karena kondisi biaya pinjaman atau resiko yang nanti dianggap menjadi memburuk. Nah, tantangan daripada penurunan bunga kredit ini tentunya bagaimana BI agar mendorong bisa menurunkan bunga kredit lebih agresif dan mengalir si kredit ini ke sektor real. Juga bagaimana penurunan bunga kredit saat ini masih sangat kecil di 2025 di awal kemarin bunga kredit tercatat tuh hanya turun sedikit. Jadi itu makanya membuat penurunan ini menjadi lambat. Nah, BI ini bisa memberikan insentif likuiditas ke bank yang makro prudensial untuk mendorong penyaluran kredit untuk menunjukkan likuiditas yang tersedia dari biaya modal atau persepsi resiko masih menghalangi daripada penyaluran kredit. Baik, nah kalau misalnya BI yang tadi menyatakan lebih mengandalkan pembiayaan internal ini yang seperti apa nih begitu dan seberapa kuat sih saat ini kalau kita lihat likuiditas pelaku usaha besar, menengah maupun yang kecil begitu untuk bisa mengandalkan likuiditas internal untuk melakukan ekspansi begitu. Ya, kalau kita lihat harapan daripada dunia usaha, ya pastinya pengennya sih suku bunga kredit harus segera menyesuaikan dengan penurunan BI rate. Ya. Ini memang sangat realistis, tapi kan jalannya memang nggak mulus karena ada beberapa kendala di struktural dan kebijakan. Harapan kami sih sebenarnya dari dunia usaha dalam menyesuaikan suku bunga kredit ini, satu, penurunan biaya pinjaman pastinya, Mas. Oke. Kedua, transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif, di mana para pengusaha berharap bahwa langkah-langkah dari Bank Indonesia terhadap penurunan BI rate di insentif di likuiditas bisa diperkuat dengan adanya transmisi kebijakan moneter yang lebih bermanfaat
dan dirasakan oleh dunia real. Nah, harapannya ini juga mencakup agar bank tidak terlalu konservatif dan mulai menyalurkan kredit yang lebih agresif. Nah, yang ketiga itu terkait dengan kebijakan insentif dari BI atau dari pemerintah, di mana saat ini kami dunia usaha berharap BI dapat memperkuat insentif untuk bank yang menurunkan suku bunga kreditnya. Baik. Di dalam hal ini insentif likuiditas atau pengurangan persyaratan lainnya. Nah, Baik, harapan baik. sih ya tadi itu kebijakan makroprudensial diarahkan agar perbankan memprioritaskan kredit yang produktif gitu loh, Mas. Oke, dan ini sudah bergabung nih Bu Hardin dan juga pemirsa, ada Pak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rian, apa kabar? Ya. Kabar baik, Mas Pras, Bu Adini. Ya. Baik. Sehat ya Pak Rian? Iya, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas kehadiran. Tadi sudah sempat dibahas ada beberapa tantangan terkait dengan suku bunga perbankan begitu. Tadi BI sudah menyebutkan memang di awal ada perlambatan di bulan Oktober dibandingkan dengan September. Kemudian BI juga menyoroti penggunaan dana internal begitu untuk melakukan ekspansi. Nah, Anda melihat Pak Rian sebenarnya bagaimana sih fenomena yang terjadi? Perlambatan dari sisi penyaluran kreditnya kah? Atau Anda melihat ada tantangan lain? Kalau Bu Hardini juga tadi Kadin melihat masih tingginya suku bunga pinjaman di perbankan. Kemudian transmisinya yang mungkin harus bisa lebih cepat lagi atau bagaimana Pak Rian? Oke, jadi saya sebagai praktisi perbankan, pertama yang disampaikan Pak Gubernur BI bahwa memang dunia usaha belum mengabsorb fasilitas kredit di perbankan itu valid, itu betul. Oke. Dan itu sebetulnya menjadi pintu masuk untuk kita mendalami kenapa teman-teman pengusaha kita masih belum strong di dalam mengakses fasilitas kredit. Tadi sampaikan kalau soal suku bunga sebetulnya transmisinya sudah terjadi. Oke. Penurunan suku bunga kredit memang belum secepat penurunan BI rate. Sepanjang tahun ini BI rate sudah turun kurang lebih 125 basis point, sementara penurunan suku bunga kredit in average ya rata-rata itu mungkin baru 60 basis point. Tapi trennya sudah menurun dan going forward saya yakin akan terus turun. Ya. Nah, kemudian tadi sampaikan mengenai suku bunga kredit yang relatif mahal. Sebetulnya kalau definisi kami suku bunga kredit yang sudah single digit in average ya itu sebenarnya sudah cukup melandai ya, dan yang lebih terpenting bagi teman-teman usaha itu sebetulnya menurut saya itu bukan semata-mata dari berapa level interest rate pinjaman atau kredit, tapi bagaimana aksesibilitas dari teman-teman usaha terutama untuk kelompok teman-teman UMKM di dalam mereka mengakses kredit ke perbankan. Dan isu likuiditas di perbankan saya katakan tidak ada. Kondisi likuiditas perbankan kita baik setelah adanya tambahan 200 triliun plus 76 triliun maupun sebelum ada tambahan injeksi pemerintah itu pun situasi likuiditas perbankan kita betul-betul ample. Dari mana kita melihatnya? Dari berbagai rasio-rasio likuiditas perbankan itu semuanya menunjukkan masih dalam kondisi yang sehat, yang ample dan siap untuk ekspansi. Ya, maka sebetulnya Mas Pras Bu Adini yang harus kita cek root cause-nya itu apa? Kenapa dari bulan ke bulan perlambatan kredit terus berlanjut secara year on year? Kalau kita ketemu dengan teman usaha, bulan kita berkali diskusi, memang semacam ini, mohon maaf saya harus katakan, ada suasana belum secure sepenuhnya bagi teman pengusaha untuk bisa mengakses pinjaman. Nanti takut ada apa-apa karena mungkin outlook ekonominya mungkin tidak secerah yang dibayangkan sebelumnya, dan mereka betul-betul agak termemorable dengan peristiwa 29 Agustus yang lalu ketika di Jakarta dan beberapa kota besar yang lain terjadi kegaduhan-kegaduhan secara sosial politik. Itu mempengaruhi tadi mindset teman-teman pengusaha. Memang tidak semuanya, tapi paling tidak itu mempengaruhi. Lalu karena mereka tetap harus melakukan ekspansi usaha, lalu pikiran shortcutnya adalah daripada pinjam kredit ke bank, mereka lalu secara voluntary menggunakan self financing atau pendanaan sendiri. Itu saya tahu persis. Bahkan yang kedua Mas Pras buat ini, sebagian debitur yang sudah running atau existing, itu lalu sebagian itu mempercepat pelunasan kreditnya ke bank.
Nah, ini yang terjadi, suasana ini terjadi di lapangan ya. Tentu harus kita cari jalan keluarnya. Kita nggak bisa hanya sekedar, maaf kata istilahnya, lalu curhat, tapi kita mencari jalan keluarnya. Beberapa kali saya propose, mungkin yang dideteksi adalah bagaimana suasana kebatinan pengusaha-pengusaha kita, apakah mereka merasa secure nggak melihat masa depan. Ya, secure itu artinya dalam konteks berusaha, tidak ada gangguan-gangguan keamanan dan sebagainya. Kalau teman-teman usaha itu merasa secure, saya yakin tanpa diminta pun ya teman-teman Bu Hardin itu akan dengan sukarela datang ke bank untuk mengajukan fasa kredit. Dan Oke. banknya pun dengan sukacita. Karena perlambatan pertumbuhan kredit itu juga bagi kita di perbankan itu nggak nyaman. Karena apa? Tumpuan pendapatan dominan dari bank itu kan dari memberikan pinjaman atau kredit ke konsumen. Ketika pertumbuhan kreditnya lambat, itu bank-bank juga pusing gitu loh. Itu Mas Oke. Buadini. Ya, Jadi ya. ya tadi kita cari jalan keluar bersama, ya root cause-nya apa, sehingga nanti mudah-mudahan masuk 2026 situasinya sudah solve, maka dari teman-teman sektorial juga lebih ekspansif, dari perbankan pun juga lebih ekspansi lagi. Saya kira itu Ya, titik yang perlu tengahnya gitu. dicermati berikutnya memang kalau ada isu juga bahwa ya entah persyaratan, kemudian bagaimana dengan kelayakan si calon peminjam atau si pengguna dana perbankan itu juga apakah perlu kita carikan solusinya bersama. Kemudian tadi akses stabilitasnya juga harus baik. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, kemudian Pak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Nah, itu dia. Lantas dari Kadin sendiri melihat seperti apa? Tadi yang ditanyakan Pak Rian, secure tidak sih dunia usaha melihat ke depan begitu? Kalau memang tadi data juga sudah disampaikan, optimisme untuk melihat kondisi 6 bulan ke depan, ini trennya, indeksnya begitu ya, cenderung naik nih Bu Hardini. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi gini ya Mas Pras, kalau ngelihat strategi saat ini seharusnya bagaimana suku bunga kredit perbankan nih yang masih belum bersahabat sampai akhir tahun, tentunya dunia usaha ingin mengubah strategi dalam pendanaannya. Yang mana bunga kredit ini masih mahal, tentunya pasti perusahaan mencari pembiayaan alternatif yang lebih murah, lebih fleksibel, dan lebih cepat. Satu, bagaimana mengutamakan pendanaan internal. Jadi ada internal financing. Jadi fenomena ini sudah dikonfirmasi juga oleh Bank Indonesia. Banyak pelaku usaha, perusahaan itu cenderung menggunakan laba ditahan, melakukan efisiensi operasional untuk menambah dana internal, menunda proyek yang membutuhkan modal besar, dan juga mengalihkan investasi ke proyek yang cash flow-nya lebih positif. Jadi keuntungannya tidak tergantung bunga bank dan minim resiko. Nah, konsekuensi daripada ekspansi usaha ini, usaha jadi akhirnya menjadi lebih lambat. Nah, saat ini yang kedua itu memaksimalkan bagaimana pembiayaan non-bank. Karena bank mahal, perusahaan ini cenderung menggunakan leasing atau pembiayaan multiguna dan multi-finance. Ini memang cocok untuk pengadaan usaha di mesin, alat berat, dan kendaraan logistik. Nah, kalau kita lihat dari supply chain financing SCF, banyak di sektor real dipakai di retail dan juga manufaktur. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di trade financing, misalnya kita butuh LC, invoice financing, pre-export financing. Ini alasannya skema non-bank sering lebih fleksibel karena kolateralnya itu lebih ringan. Nah, ketiga, bagaimana meningkatkan kolaborasi dengan investor nih atau pendanaan ekuitas, terutama untuk sektor manufacture, energi terbarukan, pangan, dan logistik. Nah, yang keempat itu obligasi korporasi dan sukuk. Bagi perusahaan besar, jika kredit bank ini mahal, mereka akan beralih ke obligasi korporasi. Jadi sukuk ijarah atau yang disebut mudaharabah medium terms note MTN itu. Nah, yang kelima itu tren meningkat ketika suku bunga kredit bank kaku dan tak turun. Ini memanfaatkan program pembiayaan dari pemerintah. Jika bunga bank tinggi, dunia usaha pasti mencari KUR untuk UMKM. Kredit investasi berbunga rendah melalui BUMN karena sekarang ada lembaga pembiayaan khusus tuh, Pusat Investasi Pemerintah, LPDB, SMV-nya, Kemenq, dan juga skema penjaminan pemerintah melalui Jamkrindo dan Askrindo. Tentunya program pemerintah biasanya ini menawarkan bunga lebih rendah, tenornya lebih fleksibel, syarat agunan lebih ringan. Skema pembiayaan alternatif berbasis aset atau asset based financing ini jika bunga kredit modal kerjanya mahal, dunia usaha pindah ke factoring
Dan yang terakhir itu mengenai strategi konsolidasi dan penundaan ekspansi. Jadi jika bunga kreditnya terlalu tinggi, banyak dunia usaha akan menunda proyek yang akan fokus pada core bisnis untuk memangkas belanja modal capex dan melakukan merger atau akuisisi yang cash flow-nya lebih positif. Jadi ini adalah Oke. strategi bertahan yang sangat umum selama suku bunga ini tinggi, Mas Pras. Baik, itu realitas yang terjadi di lapangan Barian. Lantas kalau kita bicara mengenai elaborasi, kemudian strategi apa yang perlu dilakukan, baik dari sisi pemerintah, kemudian bank sentral, bahkan perbankannya sendiri, begitu untuk bisa meningkatkan lagi bahwa ya tadi likuiditas yang melimpah di perbankan harus bisa segera dioptimalkan dong, bisa untuk mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga begitu Pak Rian. Jadi konstruksi berpikirnya begini, ini Ya. kita harus luruskan sama-sama ini Mas Pras Bu Adeni. Satu, dari sisi supply itu artinya dari sisi lender atau kreditur, dari sisi bank tidak ada isu terkait dengan likuiditas. Ya, isu likuiditas menjadi sama sekali tidak ada juga ketika Menteri Keuangan menambah injeksi likuiditas ke perbankan. Ya. Itu menjadi sangat liquid. Nah, akan tetapi bank itu follows industri, bank follows economic activity. Kalau dari sisi pengusahanya sendiri memang tidak ada ketertarikan untuk meminta fasilitas kredit ke bank, tentu dari pihak banknya dalam posisi menunggu. Tidak bisa lalu banknya itu secara agresif menyalurkan kredit dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan sebagainya. Nah, karena bank itu ada di hilir, tentu di hulu sampai intermediate-nya harus bekerja dulu. Nah, hulu itu kita bicara Bu Adini dan teman-teman pengusaha di Kadin, di HIPMI dan sebagainya. Kemudian di intermediate ada semacam di situ ada kontraktor atau vendor dan sebagainya. Tetapi kalau dari hulu sama intermediate itu juga bekerja belum optimal, tentu banknya akan nunggu mana nih krediturnya, debiturnya kok nggak datang-datang. Jadi bank itu sekarang dalam posisi secara agresif mencari prospek-prospek debitur yang bisa dibiayai. Tapi itu tadi kembali kepada sisi pengusahanya. Kalau pengusaha tidak tergerak untuk mengajukan file kredit, banknya juga dalam posisi pasif. Nah, ini ya sekarang yang situasi yang dihadapi oleh perbankan kita secara umum dan terutama kepada bank-bank yang juga baru saja dapat tambahan likuiditas dari pemerintah. Mereka harus membelanjakan waktu segera sebelum tutup buku 31 Desember. Dalam situasi iklim yang seperti itu nggak mudah. Saya bisa ngomong gitu karena saya ada di dalam, jadi saya bisa merasakan itu. Oleh karena itu masih ada waktu, ini 1 bulan terakhir mudah-mudahan bisa segera gerak cepat. Oke. Likuiditas yang ada itu bisa diserap ke market, ke sektoril. Oke. Tentu sektoril yang betul-betul yang prospektif, karena kita dalam proses kredit kan ada prinsip 5C sama 3 pilar. Itu embedded, nggak bisa dilanggar lagi. Nah, kedua mungkin insentif likuiditas yang dari pemerintah itu bisa dieksplorasi oleh teman-teman Himbara khususnya itu untuk amunisi di tahun 2026 nanti. Kebetulan outlook pertumbuhan ekonomi tahun depan itu ditetapkan oleh pemerintah lebih tinggi dari mungkin realisasi tahun ini yang sekitar 5,0 sampai 5,1% dan tahun depan 5,4. Tentu itu butuh dukungan semua instrumen sektorial termasuk dari perbankan. Oke. Dan jangan lupa tadi Bu Andi ini sudah spill juga. Sebetulnya accessibility ke sektor keuangan bukan hanya ke perbankan, tapi juga ada outlet lain, capital market misalnya, itu juga terbuka. Jadi kemudian ada juga security crowdfunding dan sebagainya. Itu juga menjadi opsi-opsi untuk financing bagi pelaku UMKM ketika sebagian pengusaha merasakan tingkat bunga kreditnya masih mahal. Mereka bisa mencari ke sumber-sumber pembiayaan alternatif. Itu Mas Pras. Baik Pak Rian. Nah, langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, kemudian bagaimana industri juga bisa mendukung perekonomian begitu, kemudian nanti juga diharapkan ada serapan juga dana yang disalurkan pemerintah, likuiditas yang melimpah saat ini akhirnya bisa juga disinkronkan begitu dengan pertumbuhan ataupun ekspansi bisnis yang akan terjadi kalau memang itu benar-benar tidak ada lagi posisi wait and see yang juga sempat disinggung oleh Bank Sentral begitu Bu Hardini. Oh iya, betul Mas Pras. Jadi memang saat ini tentunya banyak harapan dari dunia usaha terkait dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia saat ini agar terus dapat mendukung daripada sektoril di akhir tahun ini. Jadi memang tadi itu kita penting ya ada perkuatan di kebijakan insentif di likuiditas makro prudensial yang disebut KLM
Ini di mana dunia usaha pasti mengharapkan BI terus memperkuat KLM karena ini adalah instrumen yang efektif mendorong bank untuk menyalurkan kredit itu di sektor prioritas dari sektor real, UMKM, di hijau, dan juga saat ini BI menaikkan insentif KLM menjadi maksimal 5% dari DPK per 1 April 2025. Harapannya Bank BI ini bisa menjaga bahkan menambah insentif agar bank tidak hanya menahan likuiditas tapi menyalurkan ke kredit yang lebih produktif. Nah, dorongan daripada penurunan suku bunga ini kredit melalui insentif di mana red channel KLM ini menurut OJK adalah insentif yang disebut KLM ini interest rate channel, yaitu untuk bank menyesuaikan suku bunga kredit yang lebih cepat dengan BI policy. Jadi saat ini kami dunia usaha berharap BI memperkuat insentif agar bank merasa diuntungkan jika menurunkan bunga kredit itu. Bukan cuman dalam volume kredit tapi juga dengan margin suku bunga. Jadi selainnya itu Mas Pras, ada juga yang disebut dengan transmisi penurunan suku bunga yang mana kebijakan secara yang lebih efisien dan juga dukungan likuiditas pro pasar, jadi pro market operation. Jadi dunia usaha berharap agar BI tetap agresif dalam operasi pasar terbuka atau operasi likuiditas untuk menjaga likuiditas perbankan ini agar tetap longgar dan bank tidak menganggurkan kelebihan dana tapi tetap mengalirkan ke sektor real, dan harapannya dalam kebijakan moneter 2025 BI menyatakan akan selalu bisa mengoptimalisasikan strategi untuk mendukung operasi moneter yang pro market. Baik, itu dia beberapa yang diharapkan begitu, insentif kemudian operasi moneter di market yang lebih intensif lagi begitu sehingga bisa ya itu dia memberi ruang gerak juga nih bagi dunia usaha ya untuk bagaimana mereka berani melakukan ekspansi bisnis dengan dukungan juga suku bunga perbankan yang ya terjangkau lah bisa dikatakan dengan kondisi saat ini baik dari sisi pelaku usaha besar, menengah maupun yang UMKM. Baik Pak Rian, Bu Hardini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Hardini, Pak Rian, terima kasih. Terima kasih Ya. Mas Pras, Bu Hardini, terima kasih. Iya, Pak.